Bab 1385. Harus serang, harus bertarung. Mendengar itu, perlahan mata warrior yang terpejam. Memaksa Putri Kaisar. Semua orang memaksa Putri Kaisar, termasuk orang tuanya. Ada planet Tianmu di luar, dan orang-orang di planet Tianyu dan orang tuanya di dalam. Bisa dibayangkan seberapa besar tekanan yang dialami Putri Kaisar saat ini. Memikirkan keadaan Putri Kaisar saat ini, warrior yang serasa ditusuk jarum. Setelah lama terdiam, warrior yang membuka matanya untuk melihat Feli Nangong dan berkata, "Nona Nangong, berani bertanya, kamar dagang awan langit kamu seharusnya memiliki planet sendiri, kan?" Feli Nangong mengangguk dan berkata, "Planet Yunsang, kekuatan bintang 3. Berapa besar kekuasaan Feli Nangong di kamar dagang?" tanya warrior yang lagi. "Kami adalah keluarga kamar dagang, jadi kamar dagang ada di tangan keluarga Nangong kami, dan ayah aku hanya memiliki 2 anak perempuan, satu adalah aku dan yang lainnya adalah adik perempuan kedua aku yang bernama Yuni Nangong. Ayah aku sekarang telah menyerahkan kamar dagang kepada aku dan adik kedua aku yang mengurusnya, jadi kekuasaanku terbesar kedua di kamar dagang," kata Feli Nangong. "Berapa master tingkat dewa lanjutan yang kalian kamar dagang miliki?" tanya warrior yang lagi. Mata Feli Nangong sedikit menyipit, "Tuan muda yang ingin planet Yunsang kami membantu planet Tianyun." Warrior yang berkata, "Aku tahu, ini sangat tidak realistis, jadi aku berharap untuk mendapatkan bantuan Nona Feli Nangong. Sangat tidak realistis untuk meminta seluruh kamar dagang di planet Yunsang untuk membantu planet Tianyun, karena kamar dagang di planet Yunsang bukan dikendalikan sendiri oleh Feli Nangong saja. Namun, jika Feli Nangong setuju untuk membantu, itu juga akan sangat membantu." Feli Nangong kehilangan senyum di wajahnya. Dia berjalan ke samping dan duduk, menyesap cangkir teh di atas meja, dan berkata, "Tuan muda yang, beri aku satu alasan. Jika orang lain memintanya untuk membantu planet Tianyun sekarang, dia akan segera maju untuk menamparnya. Bukankah ini artinya suruh dia pergi mati? Siapa yang tidak tahu situasi planet Tianyun saat ini? Pergi membantu planet Tianyun sekarang pasti akan membayar harga kematian, karena kehancuran planet Tianyun sudah ditakdirkan. Pergi sekarang, bagaikan menggunakan bakpao daging untuk memukul anjing, tidak ada jalan kembali." Tapi warrior yang berbicara, dia tahu bahwa warrior yang bukan tipe orang yang merasa hebat tentang dirinya sendiri, jadi dia bersedia untuk terus mendengarkan. "Kekayaan dan kemuliaan didapatkan lewat situasi yang berbahaya," kata warrior yang. Feli Nangong menggelengkan kepalanya, "Tuan muda yang, dengan segala hormat, aku hanya melihat bahaya, bukan kekayaan." Pada saat ini, Liani Ye di samping berdiri, "Kak Feli, kamu melihat tempat yang salah. Jangan lihat planet Tianyun, lihat dia." Dia menunjuk warrior yang. "Apa maksudmu?" kata Feli Nangong. Liani Ye membelai rambut di samping telinganya, dan kemudian berkata, "Aku mengerti apa yang dipikirkan Kak Feli. Planet Tianyun saat ini benar-benar tidak memiliki harapan, tetapi, Kak Feli, bayangkan saja, seandainya planet Tianyun dapat dipertahankan. Dengan bantuan Kak Feli, planet Tianyun terselamatkan. Apa yang akan terjadi pada Kak Feli?" Feli Nangong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, dia sudah sangat yakin bahwa dia tidak akan membantu planet Tianyun. Namun, dia tidak ingin mempermalukan warrior yang dan Liani Ye. Dia berharap mereka berdua tidak melanjutkan topik ini. Liani Ye merenung sedikit dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, warrior yang meraih lengannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata,
ayo pergi, mari kita bicarakan dengan nona kedua saja. Liani Ye melirik warrior yang lalu mengangguk. Keduanya berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tunggu. Pada saat ini, suara Feli Nangong tiba-tiba terdengar. Warrior yang dan Liani Ye berhenti. Warrior yang menoleh untuk melihat Feli Nangong dan berkata, "Nona Nangong, aku tahu yang aku sebutkan sebelumnya memang agak mempersulit orang, dan aku mengerti kesulitan Nona Nangong, jadi kami tidak menyalahkan Nona Nangong. Tapi, planet Tianyun, aku harus bantu, jika Nona Nangong tidak sudi bantu, aku hanya bisa cari orang lain." Feli Nangong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda yang, banyak hal yang bisa dibicarakan. Kalian ingin aku membantu, bukan tidak mungkin, tetapi, sekali lagi, aku berharap Tuan muda yang dapat memberi aku alasan untuk memberikan bantuan pada planet Tianyun. Dan, maafkan atas keterus-teranganku, jika kalian berdua tidak dapat meyakinkan aku khawatir juga tidak mungkin bisa meyakinkan adikku. Selain itu, jika kalian berdua dapat meyakinkan adik aku, maka pasti dapat meyakinkan aku, kita semua adalah kenalan, lebih baik bekerja sama denganku daripada bekerja sama dengan adikku, kan?" Nona Nangong ingin bicara, tentu saja itu yang terbaik. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Nona Nangong, menurutmu planet Tianyun pasti akan kalah, tapi kurasa tidak." "Kenapa?" tanya Feli Nangong. Warrior yang menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Karena aku." Melihat warrior yang begitu percaya diri, Feli Nangong tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Warrior yang menambahkan, "Apakah Nona Nangong pernah mendengar tentang peta pedang galaksi?" Feli Nangong mengangguk dan berkata, "Tentu saja pernah dengar. Wu Jijian melawan Master Misterius dengan menggunakan peta ini di planet penjara. Kekuatan peta ini dapat digambarkan sebagai..." Ketika dia mengatakan ini, pupil matanya sedikit menyusut dan berkata, kamu mendapatkan peta pedang galaksi." Warrior yang mengangguk, dia tahu bahwa untuk membuat wanita di depannya membantu, dia harus mengekspos beberapa kartu andalan. Melihat warrior yang mengangguk, tangan Feli Nangong perlahan terkepal. Peta pedang galaksi, benda ini melampaui derajat keberadaan, dan ini adalah peta formasi pedang, dan warrior yang adalah kultivator pedang tiada taraf, benda ini ada di tangannya. Master tingkat dewa lanjutan juga gemetar. Setelah lama terdiam, Feli Nangong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak cukup." Pada saat ini, warrior yang berkata, "Nona Feli Nangong, jika kamu bersedia membantu, di masa depan, di setiap dunia planet Tianyun, kamar dagang awan langit kalian bisa pergi untuk membuka toko, tanpa membayar pajak selama 30 tahun. Selain itu, aku pribadi berjanji kepada kamu bahwa selama aku warrior yang tidak mati, aku akan melakukan 3 hal untuk kamu dalam hidupku." Dia tidak memiliki harta taruhan sama sekali, jadi dia hanya bisa menjual dirinya sendiri. 3 hal. Feli Nangong tiba-tiba melihat ke arah warrior yang hanya pendekar kaisar sekarang, tetapi master tingkat dewa lanjutan mana yang berani menghinanya. Hal yang paling menakutkan bukanlah kekuatannya, tetapi potensinya. Dengan kekuatan warrior yang saat ini, melakukan 3 hal untuknya sebenarnya tidak terlalu berguna. Tapi bagaimana dengan nanti? Jika warrior yang tidak mati, dengan potensinya, seberapa menakutkan dia di masa depan? Dia berbisnis dan memahami satu hal, yaitu berinvestasi dalam bisnis jauh lebih tidak menguntungkan daripada berinvestasi dalam bakat. Begitu warrior yang tumbuh, umpama dia mencapai pendekar ketiadaan, atau mencapai master tingkat dewa lanjutan. Pada saat itu,
ada begitu banyak yang bisa dia lakukan untuknya. Kegunaannya secara alami luar biasa. Namun, jika warrior yang pergi ke planet Tianyun dan dikorbankan kali ini, maka dia akan rugi besar. Dia tidak hanya menyinggung planet Tianmo dan kekuatan planet lainnya, tetapi kamar dagang awan langit mungkin akan mengorbankan dirinya secara langsung untuk memadamkan kemarahan planet Tianmo dan kekuatan lainnya. Bahkan jika tidak mati, jangan harap bisa terlibat dalam urusan kamar dagang awan langit di masa depan. Manfaatnya besar, dan risikonya sama besar. Setelah lama terdiam, Feli Nangong mengangkat 3 jarinya dan berkata, "Aku bisa mengerahkan 3 master tingkat dewa lanjutan, ini batasanku. Namun, mereka hanya bisa mengikutimu secara sembunyi-sembunyi, tuan muda yang kamu tidak bisa mengungkapkan identitas mereka, dan aku tidak dapat mengumumkan bahwa kamar dagang awan langit membantu planet Tianyun. Ini adalah masalah antara kamu, aku dan planet Tianyun, tidak ada hubungannya dengan kamar dagang awan langit. Aku harap tuan muda yang mengerti." Mendengar kata-kata Feli Nangong, warrior yang merasa lega, sebenarnya dia tidak punya harapan, tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain akan benar-benar mau membantu. Tidak peduli apakah pihak lain itu demi bantuannya di masa depan atau apa, bantuan semacam ini harus diingat seumur hidup. Aku harap aku tidak akan menyesalinya di masa depan. Pada saat ini, Feli Nangong tersenyum kecut. Risiko ini terlalu besar, sangat berisiko untuk mempertaruhkan masa depan warrior yang dengan semua yang dia miliki sekarang, termasuk masa depannya. Faktanya, Feli Nangong tidak tahu, dan segera setelah itu, dia sangat bersyukur atas keputusannya hari ini. Keputusan ini segera mengubah hidupnya dan masa depan kamar dagang awan langit. Warrior yang memberi salam ke arah Feli Nangong dan berkata, "Nona Nangong, warrior yang telah mengingat kejadian ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada planet Tianyun, jika ada perintah di masa depan, aku tidak akan pernah menolaknya jika aku bisa. Tentu saja, bahkan jika aku tidak bisa, aku akan melakukan yang terbaik." 3 master tingkat dewa lanjutan, ini tidak sedikit membantu planet Tianyun. Feli Nangong berkata sambil tersenyum, "Meskipun agak berisiko, ada baiknya mengambil risiko untuk berteman dengan orang seperti Tuan Muda Yang." Dia masih tidak menghargai warrior yang sebelumnya. Setelah mengetahui apa yang dilakukan warrior yang di planet Tianhe, dia menaikkan status warrior yang di hatinya ke puncak. Berteman dengan mengabaikan segala risiko. Kamar dagang bergelut dalam bisnis, tapi bisnis dagang apa jika tidak ada kekuatan yang kuat? Jika warrior yang tumbuh di masa depan, mungkin dia bisa mengubah masa depan dirinya dan kamar dagang awan langit dengan satu kata. Tidak berlebihan sama sekali, warrior yang memiliki potensi ini. Pergi ke planet Tianyun sekarang. Pada saat ini, Lian Ye bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan pergi ke planet Tianmo dulu." Planet Tianmo. Mendengar itu, ekspresi kedua wanita itu berubah. Pada saat ini, Feli Nangong berkata dengan sungguh-sungguh, "Warrior yang, kamu harus tahu bahwa planet Tianmo bukan planet Tianhe. Mereka dijaga ketat dan memiliki banyak bentuk pertahanan, dan seharusnya ada setidaknya 2 master tingkat dewa lanjutan di kota utama mereka. Tidak hanya itu, iblis langit dari planet Tianmo pasti memiliki bendera teleportasi dimensi di tubuhnya. Begitu sesuatu terjadi pada planet Tianmo, dia dapat kembali ke planet Tianmo dalam belasan detik. Dia bukan master tingkat lanjutan biasa." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Terima kasih telah memberitahu aku, tetapi aku masih harus pergi ke planet Tianmo dulu." "Kenapa?" Feli Nangong mengerutkan kening.
Warrior yang berkata, jika aku pergi ke planet Tianyun sekarang, aku akan mengekspos diri aku, yang akan membuat diri aku pasif, tetapi jika aku menyerang planet Tianmo, aku akan mengambil inisiatif dan keputusan untuk bertarung atau tidak ada di tangan aku. Apalagi, planet Tianmo mungkin tidak menyangka bahwa aku akan berani menyerang mereka, jadi ini adalah kesempatan bagi kita, kesempatan untuk mengurangi kekuatan planet Tianmo. Pada saat ini, Liani Ye berkata, tapi, itu sangat berbahaya. Warrior yang tersenyum dan berkata, bukankah berbahaya juga pergi ke planet Tianyun? Itu semua berbahaya, karena semuanya berbahaya, maka aku memilih untuk menyerang planet Tianmo. Moral planet Tianyun pasti sangat lemah saat ini, begitu aku menabrak planet Tianmo, dan kalian membantu membangkitkannya, itu pasti akan meningkatkan moral planet Tianyun, dan juga akan mengurangi sedikit tekanan Putri Kaisar dari semua pihak. Jika dia tidak menyelinap menyerang planet Tianhe sebelumnya, Master planet Tianhe pasti tidak akan mundur, apalagi berjanji untuk tidak menyerang planet Tianyun. Ada kecelakaan di base camp, bagaimana mungkin mereka masih bisa fokus untuk menyerang planet Tianyun? Dan jika dia memilih untuk pergi langsung ke planet Tianyun sebelumnya, Master planet Tianhe pasti tidak akan mundur. Itulah perbedaannya. Dan yang terpenting, dia tidak suka pertahanan pasif, dia suka menyerang. Serangan adalah pertahanan terbaik. Dia akan menyerang. Dia akan bertarung. Bersambung.